bid'ah. Mereka ini belum sampai derajat kepada kekafiran. Meskipun dari bentuk bid'ah itu ada juga yang menyebabkan kekafiran. Cuma ngomong secara umumnya, secara global umumnya, tidak bisa. Paham ini? Walima hudda ba'duhum fil khamri marrat. Nah, ini diceritakan sekarang ini. Pada zaman Nabi itu ada walima hudda ba'duhum, dan ketika sebagian mereka ada yang diberikan hukuman gara-gara apa? Fil khamri, gara-gara minum khamr marrat beberapa kali sudah. Dicambuk berapa? 40. Minum lagi, dicambuk lagi, minum lagi, dicambuk. Terus gitu berulang-ulang dia. Berbuat minum khamr tadi itu. Kemudian apa? Qala ba'duhum, sebagian mengatakan yang lainnya. Mengatakan apa kepada orang ini? La'anahullahu ma aktsara ma yu'tabih. Semoga Allah melaknat berapa banyak, berapa sering dia melaksanakan perbuatan dosa berupa minum khamr ini. Semoga dapat laknat Allah ya. Kalau bahasa kita mandaro mati pun rokok. Ini omongan Nabi dengar. Nabi dengar omongan ini. Apa irsyadnya beliau, petunjuknya beliau? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, la takun aunan lisyaiton ala akhik. Jangan kamu menjadi pembantunya setan. Ala akhik, untuk memojokkan saudaramu. Untuk menghancurkan ala kejelekan. Jangan bantu. Kalau orang dilaknat jauh dari rahmatnya Allah berarti neraka. Ketika neraka berarti dia membantu programnya setan. Karena setan memerintahkan untuk kita diajak. Mengajak kita untuk neraka. Lalu kita doakan fulan gitu. Semoga dia dilaknat. Terus dilaknat ya apa terus? Ketika dilaknat. Jauh dari rahmatnya Allah. Makna jauh dari rahmatnya Allah itu apa? Ya masuk neraka. Berarti tugasnya siapa itu? Setan. Jadi tugas setan akhirnya. Wala takul hadza, dan jangan kamu kata-kata ini. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah, karena sungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasul. Siapa ini? Nuaiman. Sahabat Nabi yang pernah jual Sayyidina Abu Bakar ini. Jadi pernah diajak, orangnya itu suka guyon, enggak ruwet gitu loh. Cuma Nabi setiap ketemu masih ketawa, dibuat ketawa. Makanya kalau pas Nabi keadaan sumpek itu, dalam keadaan sedih, sahabat bingung. Nuaiman datang seneng. Karena apa? Pasti nanti Nabi ketawa. Ada cerita-cerita gitu ya. Cerita depan Nabi, tidak mungkin goroi lah. Suatu saat pernah berangkat ke Syam sama Sayyidina Abu Bakar. Paham enggak? Akhirnya ketika itu Abu Bakar, kita orang mau makan ya, sebentar dulu bentar katanya. Kita mau ngurusin dulu katanya. Ini apa Abu Bakar, kita orang butuh makan katanya. Iya sebentar, anak masih ngurusin ini sebentar. Akhirnya mungkin kelamaan atau ya apa ya, atau tidak sabaran. Akhirnya dia berangkat ke pasar. Anak punya budak. Harganya murah. Oh iya. Berapa? 10 dirham. Tapi penyakitnya budak anak ini tidak mau ngakui kalau dia budak. Tidak mau ngakui kalau dia budak. Oh iya, makanya inti sudah beli. Kalau dia ada ngaku itu biasa penyakitnya itu. Mana orangnya? Antarkan. Saya tahu Bakar, aku tuh ngurusin apa itu? Oh itu, royet ini. Berapa yang dijual? 10 dirham. Bayang no, 10 dirham. Wes mari, ini bayarnya. Ya bisa? Dipegang. Mikut tanah. Apa ini? Ini kan budaknya. Loh enggak, anak bukan budak. Penyakitnya.
Sampai rame. Akhirnya ketemu dari Nuaiman. Kenapa Nuaiman katanya, ente kok berani jual anak gitu, itu kenapa? Apa salah anak? Ente anak minta makan, tidak dikasih. Anak tidak bawa uang. Cu, ini cerita dibawa depan Nabi. Ketika pulang sama Allah SWT. Ketika sampai kota Madinah, dan Nabi tersenyum itu. Tertawa. Sampai gue. Kelihatan. Ya ini Nuaiman ini. Tapi kono ojo tak ajar. Nanti melo-melo. Paham ini? Ada satu orang tanya gini. Ini omongan masuk dalam akal loh. Pertanyaan gini. Bagaimana hukumnya orang bom bunuh diri? Ini tidak saya Imam Sya'rawi atau siapa gitu tanyai. Bagaimana hukumnya orang bunuh diri? Dijawab balik. Tujuan ente bunuh diri kenapa? Ya karena mereka orang-orang ini sudah kafir sama Allah. Anak kasih bom. Sudah selesai lah. Pertanyaan lagi. Berarti kalau dia mati dalam keadaan apa? Kafir. Kalau mati kafir, neraka. Apa jawabannya orang alim itu? Berarti tugas ente, misi kamu ini tidak ada bedanya sama setan. Karena setan bertujuan supaya orang mati kafir masuk neraka. Wah ente ngebom orang kafir tujuannya untuk masuk neraka. Ya sama, ente berarti sekutu sama setan. Ya. Ada. Bunuh diri. Na'udzubillah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yarmi rajulun rajulan. Hati-hati. La yarmi rajulun rajulan. Jangan sampai mengeta-ngetai seseorang kepada orang lain. Jangan sampai mengata-ngatai seseorang kepada orang lain bil kufri. Mengatakan sebagai dia orang kafir. Wala yarmihi. Bawahnya, dan janganlah engkau mengata-ngatai dengan fasik bil fiski. Kata-katai saudaramu itu dikatakan kafir, dikatakan fasik, dikatakan ahli bid'ah, ini itu. Apa? Illa irtadat alaih. Kalimat yang diucapkan akan kembali kepadanya. Illam yakun sahibu kadzalik, kecuali omongan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan, ya, kecuali omongan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Illam yakun sahibu kadzalik, kalau memang saudaranya itu tidak sesuai dengan apa-apa yang dituduhkan. Udah boleh. Ngata-ngatai anaknya misalnya, kamu ini binatang memang. Loh, kalau ini binatang berarti ini bapake. Wah, ini binatang juga kalau gitu. Loh kan gitu. Ya kan? Kamu daripada ginasan mati aja kamu. Mati. Nggak boleh. Padahal minta kematian kan nggak boleh. Ya ada bahasan kalau misalnya takut jadi fitnah yang besar. Kalau ini kan nggak bisa dibetulkan. Ada kamu ini emang ini itu, nggak boleh. Jangan bantu setan dalam misinya. Misinya setan menghancurkan orang, membinasakan orang dengan kekafiran, kefasikan, kebid'ahan, sehingga dia masuk nerakanya Allah. Terus bagaimana caranya? Diajak, diberitahu, tabyinul masalah. Masalahnya itu gini loh, kamu ini gini, ini bisa jadi gini, nggak boleh, harusnya itu gini. Nah, harusnya itu ada itu solusi. Jangan orang cuma di pojok kentok. Nah, itu tidak boleh ngambil uang riba. Terus, nah, anak akan bantu, mungkin minjemi ente,
mungkin memberikan sama ente, itu yang penting. Jangan orang cuma mojok kentok. Paham enggak? Setiap murid ini tanggung jawab guru. Pengajar tanggung jawab. Karena apa? Karena mereka telah memberikan waktunya untuk kita. Paham enggak? Kata Habib Taufik, kita saling berterima kasih. Karena kalau tidak ada mereka, kita tidak akan manfaat ilmu. Wa ente juga kalau tidak ada pengajar, tidak akan ngerti ilmu. Paham? Jangan jadi pembantu setan. Dibetulkan, didoakan, dimintakan kepada Allah. Yang mereka yang masih dalam kekufuran, yang mereka masih dalam kemaksiatan, yang mereka dalam keadaan jauh dari Allah, doakan. Allah kan ngasih fasilitas. Sepertiga malam terakhir, setelah baca Quran, setelah majelis ilmu, setelah azan, menuju ke iqomah, doa mustajab itu dikabulkan sama Allah. Doakan saudaramu. Jangan mojokkan. Karena kalau mojokkan, doakan jelek, tidak ada bedanya sama misinya setan. Na'udzubillah.